5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini bersama Kak Citra, kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita sudah belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Coba adik-adik amati, ada seorang anak laki-laki di situ pergi ke toko ikan, lalu memberi makan ikan di akuariumnya dan membersihkan akuariumnya. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, Benny sedang pergi ke toko ikan lalu memberikan makan ikannya ya, memberi makan ikannya. Lalu Benny sedang membersihkan akuariumnya. Buatlah cerita sesuai gambar. Nah, dari gambar ini kita akan membuat cerita adik-adik. Kak Citra sudah membuatnya dalam kalimat yang simpel saja, yang sederhana. Benny pergi ke toko ikan, itu sesuai dengan gambar yang pertama. Benny membeli makan ikan. Benny selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Jadi ini adalah cerita yang sesuai dengan gambar yang ada. Adik-adik bisa membuat cerita kalian masing-masing, tetapi harus sesuai dengan gambarnya. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita merawat ikan adik-adik. Yang pertama, pilihlah ukuran akuarium atau kolam yang sesuai dengan ukuran ikan. Yang kedua, makanan untuk ikan nih harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya, agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. Yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah aturlah arus air dalam akuarium, karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya. Yang keempat, gunakanlah air bersih, karena kualitas air yang bersih itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Yang kelima, jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru adik-adik. Ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuariumnya agar tidak menular kepada ikan yang lainnya. Lalu ikan yang agresif itu tidak boleh dimasukkan dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif adik-adik. Jadi nanti bisa jadi ada pertengkaran antara ikan yang agresif dan tidak agresif, atau bisa saja ikan yang agresif itu akan memakan ikan yang tidak agresif. Jadi ini contoh-contoh yang harus kita perhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, di sini Kak Citra punya tabel nih adik-adik. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Kira-kira nama-nama ikan apa ya yang ada dalam tabel? Yuk kita cari yuk. Apa ya yang pertama? Ya, ada kata lumba-lumba. Nah, berarti ada jenis ikan lumba-lumba adik-adik. Lalu kalian temukan apa lagi ya? Ya, ada ikan mas. Nah, lalu apa lagi nih adik-adik yang kalian temukan? Ada cupang adik-adik. Lalu ada ikan lele ya. Ada ikan
paus. Nah, temukan lagi adik-adik, ada lagi nggak ya? Ada ikan sapu-sapu ya. Sekarang yang ke bawah adik-adik, cari nama-nama ikan dari tabel ini. Ada ikan koki ya, bagus. Ada mujair, lalu ada hiu. Nah, ini nama-nama ikan yang kita temukan dalam tabel ini. Sebenarnya nama ikan itu ada banyak sekali adik-adik. Ini hanya beberapa contoh dari nama-nama ikan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya itu tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, nelayan itu menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya itu kepada pedagang ikan. Nah, ini adik-adik gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, ikan hasil tangkapannya itu akan dijual ke pedagang ikan di pasar. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Profesi itu suatu pekerjaan adik-adik. Nah, dari gambar ini kita menemukan dua macam profesi. Profesi yang pertama adalah profesi nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Lalu profesi yang kedua adalah pedagang ikan. Pekerjaannya adalah menjual ikan hasil tangkapan dari nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Nah, kita mau sebutkan nih profesi selain nelayan dan pedagang ikan yang berkaitan dengan gambar tadi adik-adik. Nah, Kak Citra di sini menemukan yang berkaitan dengan gambar ini profesi yang lain ya. Yang pertama adalah profesi sopir. Nah, profesi sopir ini yang berkaitan dengan gambar pekerjaannya adalah mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar adik-adik. Lalu yang sesuai gambar lagi, nama profesinya adalah tengkulak. Tengkulak itu apa sih Kak Citra? Pekerjaan membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan ke daerah lainnya. Yang Kak Citra temukan yang ketiga adalah nama profesinya karyawan pabrik. Nah, pekerjaannya itu biasanya membuat makanan ikan kalengan. Nah, ini adalah profesi-profesi yang berkaitan dengan gambar nelayan dan penjual ikan. Menangkap ikan itu sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang itu menggunakan bahan peledak adik-adik untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak otomatis akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan itu sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja. Itu termasuk sikap menyayangi makhluk hidup adik-adik. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui bahwa ternyata banyak sekali orang yang menangkap ikan itu dengan bahan peledak. Nah, itu bisa saja merusak adik-adik karena ikan yang besar mati, ikan yang kecil mati. Terumbu karang di laut juga akan rusak. Jadi kalau kita menangkap ikan pun itu menangkap ikan yang besar-besar saja. Yang kecil biarkan hidup dan bertumbuh. Nanti kalau dia sudah berkembang biak, dia menghasilkan banyak anak, nah dia sudah besar bisa kita tangkap lagi. Nah, yang kecil biarkanlah hidup adik-adik. Itu salah satu cara menyayangi makhluk hidup laut. Perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Nah, adik-adik kita bisa bermain menjaring ikan. Bagaimana ya cara bermain menjaring ikan? Nah, ini adalah cara bermainnya. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapisan lingkaran.
lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang dan lapisan lingkaran luar itu terdiri dari kelompok yang 7 orang tadi. Lalu kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Nah, ini adalah kelompok yang berisi yang di dalam ya. Itu kelompok yang berisi 5 orang ya. Kalau yang di luar yang 7 orang adik-adik. Nah, mereka harus saling berhadap-hadapan lalu saling berpegangan tangan seperti ini. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar itu maju bersama, mendorong tangan dan memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap oleh jaring. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar itu harus menarik tangan dan mundur bersamaan memperbesar lingkaran. Seakan-akan jaringnya terbuka adik-adik. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Itu tadi cara bermain menjaring ikan. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.